Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Restefani. Dan hari ini aku bakal ngebahas salah satu peminatan di jurusan ilmu komunikasi yang banyak banget requestan dari kalian. Waktu kemarin aku buat video tentang public relation, karena memang aku suruh kalian buat komentar enaknya aku bahas peminatan apa. Dan sekarang aku bakal ngebahas peminatan audio visual. Buat kalian-kalian nih yang mau masuk ilmu komunikasi, kalian harus siap karena nanti di semester 3 atau enggak 4, 3 sih kalau di kampusku, itu bakal dialihin ke beberapa konsentrasi yang ada di jurusan itu. Nah, konsentrasinya itu ada 3. Ada public relation, ada audiovisual, dan juga ada jurnalistik. Tiap kampus itu namanya beda-beda, tapi ya yang dipelajarin sama-sama aja gitu, sekitaran itu doang gitu. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang audiovisualnya. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, juga like video ini, dan tolong banget nih di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian itu juga butuh informasi tentang jurusan ilmu komunikasi, seperti itu. So, langsung aja ke videonya, and keep on watching! California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Untuk pertanyaan pertama, komunikasi audiovisual itu apa sih? Jadi, audiovisual itu sama saja seperti broadcasting alias penyiaran, karena tiap kampus itu nama peminatannya beda-beda. Jadi kalian harus tahu nih, kalian mau di broadcasting itu apa sih, kalian harus tahu. Audiovisual tuh apa sih, kalian harus tahu gitu. Jurnalistik tuh apa, kalian harus tahu juga. Serta public relation kalian harus tahu. Makanya kalian nonton video aku. Kalau di kampusku itu kan ada 3 peminatan tuh, AV, PR, sama jurnalistik, JR. Nah, di dalam AV, audiovisual, itu udah ada yang namanya broadcasting dan juga advertising. Jadi udah ada yang namanya penyiaran dan juga periklanan, karena mereka berdua ini tuh sama-sama memberikan informasi dengan cara memvisualisasikan informasi tersebut gitu. Paham kan kalian ya? Nah, jadi ya udah langsung dijadikan satu aja gitu di audiovisual. Beda sama kampus-kampus lain gitu. Ada sih yang kampus lain tuh pakai nama audiovisual, tapi ada juga yang dia itu peminatannya ada broadcasting, ada advertising, public relation, jurnalistik, dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan di kampus aku itu tuh namanya audiovisual, dan broadcasting sama advertising itu udah masuk ke dalamnya begitu. Untuk definisinya sendiri, audiovisual itu merupakan penyampaian pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya, entah itu satu penerima atau banyak penerima, dengan memvisualisasikan pesan tersebut atau menayangkannya dalam bentuk gambar dan suara. Nah, bentuk gambar dan suara yang berisi pesan atau informasi ini itu disampaikan menggunakan media yang menunjangnya. Media menunjangnya itu apa sih? Media elektronik. Nah, media elektronik itu seperti TV, radio, dan juga new media yang ada di zaman sekarang ini. Nah, kayak internet, itu adalah new media. Untuk pertanyaan kedua, apa aja sih yang dipelajarin sama anak-anak audiovisual? Sebenarnya aku bukan anak AV, aku anak PR, tapi aku cari informasi ini ke teman-teman aku yang anak AV, dan aku juga cari-cari ini di internet. Jadi kalian kalau misalnya ngerasa kurang puas sama informasinya, kalian bisa cari sendiri di internet. Nah, di dalam AV ini kita akan mempelajari bagaimana menggarap sebuah ide menjadi suatu program acara yang bisa dilihat oleh banyak khalayak. Dan di dalam AV ini juga mempelajari bagaimana kita menjadi seorang profesi yang ada di dalam broadcasting, seperti menjadi produser, director, floor director, terus audio and video editor, terus jadi apa lagi ya? Masih banyak lagi profesi yang ada di dalam broadcasting ini gitu. Kalian bisa cari tahu sendiri lebih banyaknya, karena aku juga nggak hafal ya. Ada banyak banget. Lalu untuk pertanyaan ketiga, di kampus anak AV itu ngapain aja sih? Karena peminatan ini kebanyakan tugasnya itu harus dikerjakan secara berkelompok, nggak mungkin individu. Di sini kan kita produksi, jadi nggak mungkin sendiri. So, selain skill-skill yang harus dipelajari, kita juga harus dituntut untuk mempelajari berbagai karakter orang-orang yang bekerja sama dengan kita gitu. Jadi ini harus punya mental yang kuat sih, karena tiap orang kan punya karakter diri masing-masing. Nah, untuk
AV, audiovisual yang ada di kampus aku, itu ada 3 praktikum di dalamnya. Di saat kita udah masuk peminatan di semester 3, nanti semester 4, 5, dan 6 itu bakal ada praktikum. Sama kayak PR yang aku ceritain itu, ada praktikum AV1, praktikum AV2, dan praktikum AV3. Untuk praktikum AV1 di semester 4, ini aku dapat cerita dari teman-temanku. Mereka di sini membuat film pendek ya. Di AV1 itu mereka buat film pendek. Ya, alat-alat yang dibutuhin juga harus alat-alat yang profesional dong. Dan itu setahu aku tuh ya, ada tuh temanku yang dia anak AV, dia bener-bener kayak salah ambil peminatan. Dia ngerasa kayak anjir susah kali ternyata masuk AV nih. Udah buang-buang banyak duit buat nyewa alat ini itu, terus juga buang banyak tenaga, banyak waktu, banyak energi, memang harus kayak gitu. Terus AV2 itu semester 5, mereka ngebuat ILM, kepanjangannya itu Iklan Layanan Masyarakat. Nah, di sini itu ya bener-bener kerasa kali nih kuliahnya, karena emang susah gitu mereka waktu praktikum 2. Nah, mereka baru dapat klien real. Jadi kayak aku nih anak PR, aku kan dapat klien real itu sebuah desa. Nah, kalau mereka ini dapat klien real juga kayak sebuah tempat wisata gitu loh. Jadi mereka-mereka nih harus riset gitu, apa-apa aja yang ada di dalamnya, terus pengunjungnya dalam sebulan sebanyak apa gitu-gitu. Kayak anak PR deh, pokoknya harus riset dulu sebelum ngebuat iklan layanan masyarakat di sana. Kayak gitu. Kalau misalnya mau buat film, mau buat project gitu, itu nggak bisa asal-asalan jeblek buat gitu, nggak bisa langsung syuting gitu. Ya langkah awalnya itu harus riset. Kalau misalnya tidak menggunakan riset, itu tidak akan jadi apa-apa gitu loh. Terus kalau misalnya kita nggak mengetahui siapa target yang akan dituju, kita tidak melakukan riset, maka kayak sia-sia gitu apa yang dibuat, tidak tepat sasaran. Terus untuk praktikum yang ketiga, AV3 itu di semester ini, semester 6. Gila, ini susah banget karena lagi corona. Kalian tahu sendiri keadaannya kayak gimana, nggak bisa bertemu. Sedangkan anak AV itu kalau praktikum 3 itu kan mereka on air. Jadi kayak buat acara televisi. Kalian tahu nggak sih kayak acara-acara Deddy Kobuser Hitam Putih kayak gitu-gitulah intinya. Nah, acara ini kan diadakan secara live. Jadi ya harus dilakukan di labnya anak Ikom di kampus. Ya gimana mereka mau ngerjain karena lagi COVID-19 dan pada pulang ke rumahnya masing-masing, jadi nggak bisa gitu. Di sini untuk tayangan-tayangannya itu tuh ada beberapa pilihannya kata mereka. Ada talk show, ada variety show, ada game show, dan ada music show. Intinya seperti itu. Mungkin kalian kurang paham ya sama penjelasanku. Ya udah, kalian bisa komen aja di bawah apa yang kalian tidak pahamin, oke? Dan untuk pertanyaan keempat, AV ini cocok untuk anak-anak yang kayak gimana sih, Kak? Anak-anak yang cocok untuk masuk ke audiovisual alias broadcasting atau penyiaran ini harus anak-anak yang memiliki mental yang kuat, jiwa yang kuat. Mereka harus sanggup dari segi fisik, waktu, materi, dan benar-benar harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan penyiaran ini. Maksudnya lingkungan anak-anak AV. Apalagi nih ya, kalau udah ada yang namanya proyek produksi. Ya wajar sih itu, karena memang audiovisual sendiri itu kan kerjanya ya produksi terus, entah itu film, entah itu iklan, yang lain-lain gitu ya. Pokoknya produksi terus kerjanya nih. Semua pikiran, tenaga, dan juga dana harus benar-benar dikerahin agar fokus menyelesaikan proyek tersebut gitu, biar cepet selesainya. Dan yang aku lihat sih anak-anak broadcasting ini atau anak-anak AV ini, mereka tuh anak-anak yang santai di luar produksi dan keras saat melakukan proses produksi. Diteriakin, dibentak, itu tuh udah jadi bagian dari tuntutan profesional sebagai anak AV. Jadi ya dilarang buat sakit hati, apalagi menyimpan dendam gitu. Ya nggak boleh baper lah intinya. Nggak cocok anak-anak baper, dendam gitu-gitu masuk ke peminatan audiovisual. Broadcasting atau audiovisual ini bukanlah bidang yang bisa diputuskan sendiri, direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri, bahkan dirampung sendiri, karena sangat dibutuhkan kerjasama di dalamnya. Nah ya iyalah, nggak mungkin kan kita mau buat film sendiri, masa kita ngemeramenin sendiri terus kita juga mainin sendiri gitu kan, ya kan butuh talent gitu. Jadi ya kalian harus siap aja gitu. Nah, nggak boleh kalian baper-baperan jadi anak ya, nggak boleh sensitif jadi orang tuh kalau misalnya mau masuk ke peminatan audiovisual. Nah, kebanyakan sini tuh cewek-cewek yang ngerasa nggak kuat masuk sini gitu. Tapi ya tergantung, kalau misalnya emang dia suka sama hal-hal produksi seperti ini dan mereka senang, ya mereka bakal enjoy aja gitu ngejalaninnya. Sekarang tergantung kalian. Kalau kalian merasa kalian kuat nih, ya udah kalian masuk aja ke AV. Kalau aku sih
No. Terus pertanyaan kelima, nah di sini mungkin kalian tanya-tanyakan banget ya, prospek kerjanya anak AV, anak broadcasting itu apa aja kakak? Kayaknya untuk prospek kerja ini aku udah pernah bahas di videoku sebelumnya. Ini aku taruhin ini linknya di sini. Dan ya gimana ya jawabnya? Prospek kerja itu ada banyak sekali guys, dan di zaman modern ini itu kebanyakan mereka-mereka yang kuliah di jurusan ini belum tentu kerjanya juga bakal selaras sama jurusannya, seperti itu. Tapi untuk audiovisual sendiri ya penyiaran gimana ya, kerjanya ya di media pertelevisian, radio, terus surat kabar juga bisa, jadi MC bisa, pokoknya jadi apa aja bisa sih, tergantung skill apa yang kalian punyain untuk melamar kerja gitu. Terus bisa bangun PH sendiri, terus bisa kerja jadi produser, jadi sutradara, terus jadi apa ya, coba deh kalian nonton tuh videoku ya, prospek kerja di jurusan ilmu komunikasi. Pokoknya intinya buat kalian-kalian nih yang baru aja lulus SMA dan kalian udah siap untuk daftar kuliah, terus kalian minat nih di jurusan ilmu komunikasi, kalian harus tahu karena ilmu komunikasi itu di semester tengah nanti, semester masih awal sih, 3 atau 4 itu tuh bakal ada yang namanya peminatan penjurusan konsentrasi. Nah jadi kalian harus tahu konsentrasi apa yang sekiranya kalian mampu untuk masukin, dan kalian harus benar-benar siap karena dengan konsentrasi pilihan kalian tersebut kalian bakal lulus ya dengan apa yang kalian pelajarin di konsentrasi itu gitu. Jangan sampai salah ambil konsentrasi, dan yang paling utama juga jangan sampai salah kalian pilih jurusan untuk kuliah gitu. Kalau sekiranya kalian merasa ilmu komunikasi ini memang fashionku gitu ya, udah daftar aja gitu di ilmu komunikasi, nggak usah ragu-ragu lagi guys. Jadi kayak gitu buat kalian yang sudah sama seperti aku dan sekarang ada di jurusan ilmu komunikasi. Halo, kita sama-sama anak ikom. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku selama ini, dan ingat nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan follow Instagram aku di @rastefani. So, see you on my next video. Bye!